Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah yang kami sebutkan nama satu persatu, yang hadir di masjid kita yang penuh berkah malam hari ini, anak-anak kami, para pelajar yang kami lihat masih siap untuk mencatat sebagian yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-20 ini. Ya Pak Ibu? Iyalah 20 Pak Ibu. Nah, jadi kalau mereka Ustaz bertanya jawab dia Bu deh. Boleh ada komunikasi jangan lalu malamnya ke-20 alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dengan niat ikhlas tadi dari rumah diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari Ibu dan Bapak, kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang awak kerajuan, dimanapun lokasi tempatnya, kapanpun waktunya, jangan sampai kita lepaskan Al-Quran dan sunnah itu dari panduan kita. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena pada saat kita tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah Rasul itu dalam menjalani aktivitas kita, maka pada saat yang sama kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari judul tausiah kita adalah bekal menghadapi kematian. Apa Bapak Ibu? Bekal menghadapi kematian. Nah, sebelum lanjut ceramah, kalau boleh kami bertanya rasanya Ibu dan Bapak, seandainya sesudah ceramah ke beko atau Ibu lah pulang, datang malaikat maut, malaikat Israel itu memanggil awak pulang ke hadapan Allah. Rasanya lah cukup atau lebih kalah Bapak Ibu? Kok tahu Ibu alun? Itu berarti caranya kok tiba aja beko malaikat maut itu baca. Hah? Yakin Ibu alun cukup bekalai? Nah, coba ya. Jadi cerita melakukan cerita kematian Ibu. Cerita peristiwa yang pasti wa hadapi.
Ndak kan ada yang ini salamonya deh budak bapak. Rata-rata muawa 60 tahun sama Nabi. Kalau 70 tahun lah jarang kok nampak kini baik ya. 80 lah makin sakit. Umur 90 lah makin sakit. Umur 100 ampian ndak ada lah. Umur 200 ada je lah baik bu. Ndak ada lah. Siko mungkin saya yang paling tua ya Pak. Rasanya. Coba celek kita kanan Pak. Umur barang mungkin. Ada umur 100 siko Pak. 90-an, kurang 10 ada 90-an. 80-an. Baru mama. Para mak. Ada ya. Jadi artinya dake wale. Dalam konsep kematian ibu apa? Sebenarnya hari-hari yang lalu itu, waktu yang kita jalani itu makin dekat kepada batas kematian. Makin dake wale. Tadi ayat saya bacakan salah satu dalil bercerita tentang masalah kematian. Kita ulang boleh benar apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsin yang bernyawa, manusia ataupun hewan, setiap yang hidup pasti mati, akan mendatangi kematian. Itu tidak beda waktu dia Pak. Yang kecil, yang muda, yang tua. Dalam konsep bahasa Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, kalau tidak mau mati, jangan bernyawa. Ya Ibu. Berarti kalau hidup pasti mati. Tapi ada ujung ayat ini yang perlu kita pahami. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti sesungguhnya hanyalah balasan dari amal yang kerajaan nanti akan diberikan nanti sempurna di hari kiamat. Jadi balasan amal dunia nanti setelah mati nanti di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa atau orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang bebas dari api neraka lalu dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kau yang perlu tanya gini apa itu? Seandainya meninggal, masuk kubur, menunggu hari kiamat, datang nanti di alam barzakh sampai hari berbangkit, hari akhir awak nanti masuk surga atau neraka sampai. Rasanya di mana bego? Le cukup modal ke surga sampai gini ganti. Le cukup bego modal ke surga. Yang berarti ragu ya Pak ya. Nah, Pak lanjut saya dulu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini Al-Quran Ibu. Dunia yang kita lalui ini sebenarnya kesenangan yang menipu, yang sesaat. Bahkan fata morgana. Barapun awak mempunyai kelebihan kesenangan dunia, kau atau ibu apa? Punya banyak harta, pangkat jabatan tinggi, mobil banyak, rumah banyak, istri banyak, dan lain-lainnya Pak Ibu ya. Itu kesenangannya. Bagalah Pak. Tuh orang apa? Ini mata hayat kesenangan dunia. Malam hari ini Bunda Pak, karena waktu singkai apa yang perlu pahamilah. Yang pertama Ibu Bapak, yang disedihkan oleh Rasul, banyak umatnya kau yang hari ke hari menyaksikan peristiwa kematian. Nah, coba nampak orang sakit, melihat sakratul maut, kita dampingi, bahkan ada yang ikut mentalkinkan, membisikkan kalimat ketika orang sakratul maut, la ilaha illallah. Baca Pak, baca T. Ya, nah,
Habiskan la ilaha illallah. Sering kita. Ada banyak sempat awak menyampaikan itu bahkan kata telinga orang tua awak mungkin ibu. Lalu dia meninggal gitu. Nah, sebelum itu ibu apa? Dalam surat Al-Waqiah ayat 83, kita tidak bisa menahan nyawa itu kalaulah sampai di kerongkongan ibu. Lah, tidak bisa awak tahan ketika dia mulai lepas. Falaula idza balawatil hulqum. Maka mengapa tidak kamu tahan nyawa itu sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Sementara kamu melihat menyaksikan. Kamu masih ibu, awak daki orang tua awak kamu meninggal ya ibu. Nampak dawaknya sakul maut lah payah mela nafasnya. Kenapa tidak kamu tahan kata? Padahal kamu lihat, apa kamu tidak sayang pada dia? Tidak cinta pada dia. Kenapa tidak kamu tahan nyawanya di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Apa kata Allah? Kami lebih dekat kepada dia daripada engkau walaupun engkau tidak melihat. Jadi kalau Anda bisa menahan ibu apa, maka lapehlah nyawa dari kerongkongan itu ke hadapan Allah. Keluarlah nyawa dari badan, berarti meninggallah seseorang, terucaplah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu disambung dengan ayat falaula in kuntum ghaira madinin. Ketika nyawalah lapeh dari badan orang meninggal itu ibu apa? Kenapa seandainya engkau tidak dikuasai nyawa itu oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu balik nyawa itu ke dalam badan itu, hidup balik. Kalau kamu betul orang yang benar. Iyo tak bisa balik orang meninggal dan itu. Atau ada di sekolah yang pandai medik orang mati. Nah, lalu singkat cerita meninggal seorang. Kita lihat coba nampak setelah orang meninggal, kita ikut membawanya ke tempat pemandian ibu bapak. Saat tahu memandiannya. Lah sudah mandi beko sianu tu si fulan almarhum tu ikut lo membawanya ke atas kain kafan. Nampak di mata awak orang dibalutkan kafan di kafani ibu bapak. Sering kita lihat. Ajaklah ikut salat jenazah kamu saja gitu tuh. Laki-laki atau perempuan rami orang mantah kamari. Ajaklah ikut. Sudah tu sering pula kita ibu apa setelah orang dia disolatkan dibawa ke kuburan. Satawak mairiangan. Bahkan bapak-bapak mungkin ajak ikut ke dalam masuk kubur ikut menggali kubur. Satawak menjawabnya di dalam kubur tu ikut kita mungkin memasukkan ke liang lahat. Sering kisah seperti itu. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah apa adalah walaupun banyak awak melihat peristiwa kematian itu, tapi banyak manusia atau umat Muhammad yang tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu. Yang besar. Tidak sadarnya kalau kini orang lain dia lihat kematian, dimandikan jenazahnya, besok dia juga akan dimandikan seperti itu. Sama itu. Nampak orang dikafani, harusnya sadar awak kalau awak besok juga dikafani. Sama palingnya, sama kain putihnya. Tidak ada yang lain bedanya buat apa? Orang kaya, orang miskin, sama pelayanan penyelenggaraan jenazahnya. Tidak ada berbeda. Oh, kalau kaya, kain kafannya warna kuning, tidak bisa. Warna merah, tidak amun. Lah, itu sama saja. Tapi jarang mengambil peristiwa itu, mengambil itibar di sana. Karena itu lebih apa? Terhadap peristiwa kematian kau, mari kita harus siapkan diri karena kematian itu rahasianya hanya sekejap mata. Kini bukan sehat kok. Nyalang mata nampak ustaz baca ramah. Sudah kau beko tahu lah bisa dibeko. Sudah taruh kau orang takziah ke rumah ibu dan bapak. Karena ibu apa? Sudah kembali kepada Allah lah tiba janjinya. Nyemumbang jatuh, kalau pun jatuh. Sama ketek gadang sama. Karena itulah kita perlu persiapkan diri menghadapi kematian. Apa persiapannya? Yang pertama, nah, bekal menghadapi kematian yang pertama adalah mari perbanyak amal soleh. Ya Bapak Ibu, amal soleh. Nah, ikolah yang kau bawa besok ke akhirat. Oto rancak, rumah rancak, pitih banyak di bank, ame perak.
Kekayaan seluruh harta ini ndak ada guna bisa aduh dibuang nanti. Ndak ada kita bawa ke akhirat ibu nampak. Tu yakin ibu. Nah, masuk ke kubur, oto awak yang mengiring tu kenapa? Ndak punya awak lah doh, punya orang yang tinggal. Bahkan anak awak, bini awak, laki awak, saudara awak yang mantap ke kubur tu, ndak talok lama-lama mengawak di sini. Paling lama setengah jam, bekonya pulang ibu dapat. Jadi awak tinggal ibu napa? Dengan amal kita. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Terereu. Ya, itu nanti. Kalau ada malawak, berinfak ke masjid, menolong orang fakir miskin, itu yang bisa mengawan awak di alam kubur. Karena dalam kajian dalil pun apa? Ketika orang nanti pulang, itu nanti terdengar oleh mayat itu. Nah, sebelum malaikat mungkar nakir datang kepada kita itu, nanti datang amal-amal dulu, menolong seluruh amal-amal kebaikan kita. Maka banyaklah amal soleh selagi di dunia ini. Nah, amal soleh sedekah jariah yang bermanfaat, dan setelah itu perbanyak itu yang utama. Bayangkan ibu tadi 1000, kakak infak yang jalan tuh itu yang membantu awak besok di akhirat. Bukan harta yang di bank yang tidak kita pakai itu benar. Yang kita gunakan. Lah satu. Modal yang kedua untuk menghadapi kematian, jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, yang ada itu apa? Cukuplah dan saya. Ke depan sisa umur aku jangan sampai ditambah juga dosa lah. Ya ibu. Nah, kok ibu jangan melawan juga suami lah nah. Boleh tambah dosa beko. Bapak. Jangan zalimi istri. Nah, kok malah biar sakit banyak-banyak ya rumah pitih banyak hari karayo gitu. Tapi ibu artinya pada dosa kan pitih lagi banyak. Nah, rupanya pilih ke orang rumah beko kan. Dosa. Pokoknya tambah ke anak dan itu contoh kecil Pak. Kalau waktu ada sakit di mana masalah kan? Lah, itu yang kedua Pak, banyak masalah. Yang kedua jauhi perbuatan maksiat. Jangan buat dosa, jangan pak judi jo. Nah, jangan memasang kartu chip online jo lagi. Nah, namun suka-suka main judi chip online, jauhi itu haram dosa. Guna pilihnya untuk kebaikan Pak kamu saja. Perbuatan zina dan sebagainya. Lah, yang ketiga, alibun apa? Segera atau perbanyak taubat. Lah bertaubat awak atas dosa-dosa awak, taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah dengan sebenar-benar taubat itu sebelum kematian datang. Taubat nasuha telah dibahas malam mungkin. Pertama, sesali, kedua tinggalkan, ketiga berniat tidak mengulang lagi, yang keempat kalau ada urusan orang lain salah saya capek bu. Kalau ada utang-utang sebelum meninggal aku salah saya bu. Nah, meminjam pitih kamu, membayar kamu. Nah, itu masalah itu. Capek salah saya sebelum kematian datang sebab kalau mati beko membawa utang menjadi beban dewa di akhirat beko benar. Lah ibu, le paham? Lah, Allah tuh, Allah kaji dia. Bisa kaji kita mungkin malam ini guna apa? Dengan harapan mudah-mudahan nanti sisa umur kita ini kita siapkan bekal kita. Yang pertama kita bercita-cita dan berharap guna apa? Mudah-mudahan ketika kematian itu datang menyampai awak, tiba malaikat Israel itu kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.